bakal coba untuk sedikit pindah ya. Ternyata malah mereka yang udah mulai terpukul mundur kali ini dari Zug sih. Masih mencoba untuk mencari di mana letak teman-teman dari ternyata udah mulai pindah dan Aerof harus tereliminasi kali ini. Bener banget oleh VSS seorang Fox barusan ya. Yep. Dari tim Alter Ego mereka tinggal 2 anggota mereka masih aktif, tapi kita bakal zona bergerak mulai menghimpit tim-tim yang berada di ujung zona, termasuk BTR Dranix juga sudah masuk pelan-pelan dan kita bakal IOG bakal langsung terobos kan lagi mereka lagi ragu. Kryzen ditumbangkan, tinggal 3 yang masih aktif, 3 lawan 2, 2 lawan 2 kali ini Luxi. Ini bukan 2 anggota tim Dranix, mereka seperti bakal coba untuk men-take over compound ataupun area yang dimiliki oleh tim Dranix. Kali ini Lizer tadi udah ketahuan dikit oleh Luxi, cuma belum terlihat dari pandangan seorang Luxi. Yes, dari Luxi juga di sini karena harus fokus ke dua angle yang berbeda dari Alter Ego. Di sana juga udah mulai tipis banget tapi masih cukup aman. Sedangkan di sebelah kanannya juga ada tim Dranix kali ini. Dan ini kayak gambling ya, lu mau pilih yang mana dulu. Dan Mozart juga berhasil di knockdown kan di sana, pertarungan cukup sengit di sini. Oh, 2 player dari Bigetron berhasil nge-take down 1 squad dari Dranix. 2 lawan 4. Gila Face sih. to face dimenangkan Face to oleh face. tim Bigetron. Inilah kekuatan Tachibana Betul Pak, bersaudara memang Pak. kali ini. Tapi itu bakal lihat apakah BTR dapat menembus kembali lebih dalam ke arah circle di mana Eva sudah menunggu terlebih dahulu di dalam circle dengan sangat-sangat nyaman. IOG pun sudah kena beberapa anggota mereka. Smith bakal langsung melakukan full boost juga, bakal berlari sudah mendekat ke arah posisi BTR tapi ketahuan kali Smith langsung tersungkur ke arah tangan tinggal menyisakan seorang Hands yang ada di ujung-ujung zona kali ini menahan posisi. Yes, dan dari Luxi juga bakal coba untuk melakukan sedikit perpindahan aja. Ini ya lumayan sih, dari baginya bisa digunakan Cover. untuk cover jadi barricade juga untuk tim-tim lain enggak kelihatan. Tapi kalau lihat di sana ada IOG Gangsta yang cukup nyaman sendirian. Ini kayak tinggal nungguin aja nih tim-tim lain perang dulu. Jangan lu lihat ya, tempat dari EVOS bagus banget. Cuma satu-satunya kompon yang ada di tengah-tengah dan mereka menguasai seluruh kompon yang ada di sana. Betul banget, mereka tinggal menunggu aja. Kita bakal lihat dari satu anggota Eva Zekin sudah kenok oleh Zuxi kali ini. Kita bakal lihat apakah bakal dimajuin, masih ditahan juga sementara waktu. Zuxi masih mencari celah dalam pertahanan. Zekin sudah dipulangkan ke arah lobby. Dicuri kembali killnya oleh Lovre yang sudah memiliki 10 kill pada game kali ini. Wow, walaupun hanya menyisakan 2 player aja, tapi mereka masih bisa on fire kali ini dari Luxi yang masih nggak mau mengindahkan pandangannya di arah Alter Ego, dan di sana Lovre terlalu open. Dia nggak menyadari keberadaan Luxi yang berada di sebelah kiri tadi ya. Dan benar-benar kill tambahan ditambahkan oleh Luxi di sini masih dengan angle yang sama. Dia harus membagi 3 angle terhadap Alter Ego, EVOS ataupun Gangsta di sana yang belum membuka posisi sama sekali. Betul banget, kita bakal lihat 2 lawan 2 lawan 2 lawan 1 kali ini. Tapi Eva sudah berhasil nge-revive juga seorang KZ. Mereka berada di tempat yang paling enak di tengah-tengah zona, tengah-tengah compound. Tinggal menunggu pergerakan tim-tim lain. Dari IOG, last man standing mereka akan coba bertahan. Mungkin mendapatkan placement tertinggi sementara waktu ini. Smoke dilempar, IOG pun ketahuan mati oleh zona. Kurang kuat deh healingnya kali ini. Iya, karena ya better lu mati zona juga sih, karena daripada lu maju, ya udah lebih ke pasar sama zona ya. Tapi di sini berarti menjadi pertarungan yang lumayan cukup sedikit sulit karena 3-2-2. Sedangkan dari EVOS kayak cuman tinggal nunggu timing aja, tapi dari Bigetron udah mulai maju satu persatu di sana. Harusnya dari EXE juga udah menyadari keberadaan 2 Tachibana bersaudara di sini. Dari Luxi masih mencoba untuk mencari informasi. Belum terlihat through the smoke sudah dilakukan juga menggunakan MK loh. Iya, dia pakai MK dibikin auto kali ini. Yes, ini bakal perih banget pasti tentunya damage yang diberikan. Zuxi udah mulai ngebuka tembakan, otomatis posisinya udah mulai ketahuan. KZ di sana tidak menyadari adanya keberadaan Luxi di depannya persis banget. Harusnya dari Luxi kelihatan sih posisi dari KZ, dan KZ juga di sini masih dengan posisi yang sama. Foxnya udah mulai tumbang, misalkan 2 player aja dari EVOS. Tumbang Harus EVOS pada tumbang game kali justru ini. di tempat yang nyaman loh padahal. Alter Ego malah bertahan sampai nomor 2 pada kali ini. Kita bakal lihat apakah mereka dapat berperang dengan tim BTR yang dengan 2 anggota mereka sepertinya akan coba merebut WWCD. Smoke dilempar, Zuxi bakal nembahin circle dikit, smoke belum pop. Di sini kita bakal apakah mereka bakal maju? Smoke sudah harusnya pecah kali ini. Luxi ketahuan tapi nutup angle. Luxi yang sekarat banget dan gua nggak tahu dia punya healing atau enggak. Ya. Oh, udah punya healing, dia punya Udah punya healing. hilang tadi, harusnya masih bisa ini ya, apa looting dulu dari main di pos. Cuma masalahnya dari Alter Ego tinggal nungguin aja pergerakan dari Bigetron, tapi itu semua yang dilakukan oleh Bigetron juga lumayan cukup menutupi angle mereka. Otomatis dari Alter Ego bakal sedikit kesulitan untuk nerka-nerka di mana kiranya pergerakan dari Bigetron. Tapi mereka lebih diuntungkan secara zona. Mereka masuk ke arah zona sedangkan BTR harus keluar Yap. dan maju ke depan. Mereka harus coba knock 1 player aja kali ini. Trading dengan tim Alter Ego dan pas banget. Pas banget. Ini yang mereka cari kan, kita bakal Alter Ego bakal langsung rush oleh 2 anggota BTR. Spray down BTR. Bakal mensecure WWCD mereka dengan kondisi 2 orang aja pada kali ini. Wah gila sih, sesuai prediksi dari Bigetron. Mereka benar-benar sebelahan rumahnya dan
keduanya harus keluar. Ini baru fight yang bakal seru pas dan Swavel bakal melakukan push sementara Ramones akan mengisi rumah yang sama bakal langsung di-push. Godinez berhasil mendapatkan satu dan RRQ bakal tereliminasi. Lagi-lagi, boom, ketika mereka melakukan push ke dalam rumah, mereka terlihat sangat-sangat kompak. Ya, mereka langsung melakukan engagement secara bersamaan itu yang ngebuat RRQ nggak siap. Padahal secara informasi, RRQ punya informasi ke arah pemain boom yang tadinya berangkat arah jalan. Dan kali ini kalau kita perhatikan hanya 2 tim yang sudah berhasil masuk ke dalam circle, Aerowolf dan juga BTR. Sementara keempat tim lainnya harus berusaha masuk ke dalam circle yang sudah dijaga sama kedua tim ini. Ini bakal jadi pertarungan lagi antara Aerowolf dan BTR di dalam circle. Iya, mereka udah ngisi circle-nya dan sebelahan pula. Menurut gua kalau mereka combat sekarang, ini Aerowolf dalam posisi yang lebih gak enak. Karena mereka bakal kedatangan satu tim yaitu Boom. Dan Boom lagi on fire banget. Mereka udah dapetin 8 kill dan di sini victim. Di bawah mereka persis ada Nara. 3 pemain hanya menunggu. Cisun masih mencoba mencari informasi dan Nara. Ini udah kedengeran dan Nara disiplin banget. Mereka nggak ngebuka badan sama sekali. Masih menunggu, hanya berdansa di pinggir tebing. Cisun tidak mendapatkan informasi apapun, tapi penasaran. Karena mereka tahu di bawah itu pasti ada Nara. Dan Nara nggak kasih informasi sedikit pun ke arah victim. Dan Cisun kayaknya bakal nge-push di sini. Bakal mencoba melakukan flanking sementara Nara di sini stacking. Itu kalau ada satu granat melayang, itu pemain-pemain Nara bakal pulang. Dan Joyce berhasil mendapatkan high angle. Fajar udah ngelihat di sini dan Joyce bisa melakukan flank. Justru Fajar di sini dan Cisun yang sudah ketahuan posisinya. Cisun spray down, berhasil mendapatkan satu untuk setidaknya mempermudah PR mereka di late game ini. Akan bertemu dengan 2 pemain Nara dan bakal di posisi Cisun. Ada Audrey, tidak di finish sebenarnya. Audrey dalam posisi yang terjepit dan masih mampu selamat. Dan di sini Cisun harus nge-push karena ada Blue Zone. Dan bakal coba push di sini. Audrey masih mencoba melakukan healing kelihatan dan Cisun akan mendapatkan 2 dan Okta juga akan dijepit oleh 2 pemain victim. Akan dieliminasi pulang ke arah lobby. Gila, gue salut banget sama victim. Mereka hanya berdua dan menghadapi 3 pemain. Dan mereka berhasil sukses memulangkan satu tim lagi. Kali ini Ryzen berhasil mendapatkan banyu. Langsung dikonfirm menuju ke arah lobby. 2 pemain tadi melakukan spray secara bersamaan. Bigetron dengan 4 killnya. Satu orang kelihatan lagi jump shoot dan sepertinya gagal. Boom, sudah berhasil dipulangkan ke arah lobby. Sementara Luxi berhasil mendapatkan last man standing dari victim. BTR 5 kill, Aerowolf 8 kill. Sementara victim sudah dengan 7 kill. Hanya tersisa 3 tim. Zonanya Ke pas. arah BTR. Zonanya ke arah BTR. Ini bakal jadi bloodbath antara Aerowolf dan juga Bigetron. Menurut gua satu pemain sudah terknockdown. Ini bakal jadi kesempatan emas untuk victim dan juga Bigetron untuk merusak permainan dari Bigetron. Karena mereka dalam posisi yang cukup terjepit sebenarnya. Tapi mereka udah dalam circle. Dan mereka punya angle. Mereka punya cover dari tebing-tebing. Sementara Aerowolf harusnya mereka bisa dapat juga. Mereka bisa dapat juga. Victim sekarang yang punya PR berat banget pas buat masuk ke dalam circle. Gimana caranya victim masuk menghadapi 2 tim yang sudah melakukan setup terlebih dahulu. Sementara 2 pemain dari Aerowolf mereka lebih memilih mengambil jalur lower ground-nya, melewati pinggiran-pinggiran tebingnya, bakal ngintip, harusnya bakal kelihatan satu spray down dari Microbe mendapatkan Potato yang sudah tersungkur. Terjadi trade tapi kali ini Alien Tempur harus menghadapi satu pemain. Microbe cukup low dan kali ini masih ada backup fire dari arah belakang. Backup fire yang baik dari Luxi mendapatkan Alien Tempur. 2 pemain Aerowolf sudah mulai terjatuh. Itu body system yang bagus banget pas dari jauh. Bigetron berhasil memantau teman mereka, tidak membiarkan Aerowolf untuk melakukan flanking. Padahal itu kalau misalkan Alien Tempur dapat 1 kill lagi, Bigetron menurut gue udah kelar hidupnya. Tapi Zuxi dan juga Luxi dari jarak jauh berhasil memberikan respon yang sangat-sangat baik. Untungnya mereka masih mampu selamat sehingga menjaga asa Bigetron untuk mendapatkan chicken dinner tetap besar. Sementara Cisun di sini nampaknya akan mencoba melakukan backstep. Dia ada tepat di belakang Hazelnuts. Harusnya Hazelnuts sudah kedenger ini stepnya Cisun. Dia menjadi 2 pemain terakhir dari victim. Dan mungkin Cisun akan loncat. Lagi-lagi masih mencoba mencari informasi. Seharusnya Bigetron bisa ngeliat dan Fajar udah knockdown. Cisun akan mencoba masih menahan. Hazelnuts juga nggak mau di backstep. Dia nahan. Dia nggak mau lari ke depan. Karena dia tahu kalau dia lari ke depan, dia bakal di-tag. Dan Luxi di sini sudah nge-push dari arah samping. Sementara Hazelnuts sudah maju. Dan Cisun apakah dia akan mencoba menggunakan taktik healing? Karena dia nggak ada intensi untuk maju sama sekali. Kayaknya dia pengen coba mendapatkan placement. Dan Hazelnuts berhasil dapat oleh Cisun. 1 lawan 4. Dan dia bakal coba healing. Gak akan ada waktu. Berhasil. Dan sekarang ini udah nggak mungkin sih pas. Ini udah mission impossible banget. Cisun harusnya nggak ada nyawa lagi yang bisa dia lakukan. Tersisa 1 8 kit. Tinggal menunggu waktu saja sebelum dia mati. Ryzen bahkan nggak sabar untuk mendapatkan 1 kill. Dan Cisun langsung di end begitu saja. Bigetron berhasil mendapatkan chicken mereka yang pertama untuk hari ini. BTR nggak mau ngelepas skillnya lagi. Gak mau. Itu kalau dibiarkan mati sama Zona, BTR akan kehilangan 1 poin mereka. Karena mereka udah sadar. Ngelihat mereka Zabrol doang kayaknya. Zabrol doang? Iya. Zabrol doang. 1 orang doang ternyata dari Zabrolnya. Pakai first aid kit. Dan sudah dipantekin sama Zuxi di balik. Itu lihat jendelanya kotak kecil doang. Tapi dia ngelihat itu matanya makan wortel terus dia pagi nih orang. Zuxi itu sarapan wortel, makan Sama? siang wortel, Malam?
Wortel juga? Nyemil wortel. Nyemilnya wortel. Sama vitamin C di mut-mut. Buset, vitamin C di mood. Oke. Luar biasa loh. Sekecil itu dia tahu posisi dari si Jabrol walaupun masih di cover sama satu vehicle. Yes, tapi dari sisi lain Bonafide harus terkenal satu orang sepertinya di sana Bung Kornet dan Alis yang tadi menunjukkan performa yang luar biasa seperti kata Bung Kornet. Ini Sri Kandi benar-benar luar biasa. Walaupun Bener. wanita, lihat refleks ya, permainannya itu luar binasa sekali Bung Kornet. Luar biasa lebih tepatnya Ranger Emas. Salah. Sakit banget itu. Udah ganti. Udah luar binasa. Galak banget. Jersey. Makanya first aid kita dan Ryzen spray down aja tapi ternyata sekarat, belum ada yang terknock dan langsung ada Luxi juga di sebelah kiri dan langsung didapatkan, tapi lihat Luxinya juga ada third party yang seperti kita bahas juga ada orang ketiga dari arah ujung dan langsung di knock dan begitu aja satu orang Luxi terknock dan Zuxi kembarannya juga melihat ada Zabrol yang mulai jalan pelan-pelan mungkin akan dilempar grenade tapi belum ada informasi notice ternyata tidak kena grenade-nya. Ya tadi terlalu membuka badan dari seorang Luxi hingga dia harus terkenal, tapi di sisi lain lihat dari tim DG sudah tumbang satu orang dan Ozora juga harus terkenal di sisi lain. Ryzen bakal mencoba untuk mengamankan posisi timnya dari tim Aero yang mencoba menusuk ke arah zona Bung Kornet. Di sisi lain Dilempar Zabrol, lagi. lihat Zabrol udah mulai masuk di Dan sana. dapet Zuxinya, oh my god, dengan menggunakan frag grenade dia di percobaan yang kedua. Akhirnya mendapatkan Zabrol dan pulangkan dari tim Morph di posisi kelima, sedangkan BFD atau Bonafide melihat peluang juga untuk membuka setup smoke dan mulai masuk, tapi ternyata lagi-lagi Luxinya langsung di end satu orang dari tim DG, tersisa 4 tim sekarang. Oke, udah dapat 8 point kill dan Ryzen berhasil mendapatkan Aero di sisi lain. Zulhak juga terkenok. Potato udah nggak bisa kemana-mana kali ini dari tim Aero. 2 orang sudah tersungkur di tanah, udah kedinginan kena salju dan masih ada Bigetron di sana yang membayang-bayangi dari tim Bonafide. Yes, benar banget Jersey mencoba untuk nyampain poin killnya didapatkan, ternyata Potatonya diambil poin killnya menjadi total 7 sekarang dari tim Aerowolf. Tampaknya ada satu orang yang lebih milih untuk cabut aja dan ternyata dari tim Dunia Games harus dipulangkan di posisi keempat. 3 tim tersisa. Oke. Jersey dan juga ada grenade dan bahkan langsung dipulangkan di posisi Bontes. ketiga. 2 tim tersisa. Bigetron, apakah mereka bisa tetap untuk menjaga dari King of Vikendi, bener banget. Dan kita lihat bakal ada kontes kali ini di spray down. Jersey Ryzen! tapi selamatkan Ryzen harus terpick up dari sisi lain. Lihat Luxi di sana bakal mencoba untuk membuka smoke sebanyak-banyaknya. Bakal jadi awan Kington di sini dari Sun Gokong. Sedangkan itu lihat dari Dilempar Jersey, dia sedikit offside. Dia butuh cover dari kawan-kawannya. Ada Zuxi di depannya. Juga bakal berhadapan langsung dengan Jersey di posisi wow, paling depan. dibakar, dikasih smoke, dikasih molotov juga dan satu orang terknock dan dari tim Bonafide mencoba untuk maju lagi di balik satu batu saja. Ryzen-nya udah terknock dan terlihat dengan menggunakan link kanannya. Zuxinya juga mendapatkan satu orang. Tersisa satu lagi dari Jersey-nya yang masih nge-front, masih mencoba untuk bersembunyi. First aid kit terlebih dahulu, 1 melawan 3. Apakah Jersey anak didik Kornet, apakah kamu bisa untuk meratakan Bigetron the King of Vikendi? Tapi lihat kali ini Zuxi Diras. bakal mencoba ngeras, dia bakal langsung coba tabrak, tapi Zuxi Oh, tidak melihat Jersey ada dapat seorang satu. Jersey di sana dan mendapatkan. Oh Tapi my god. winner chicken dinner from King of Vikendi. Bigetron masih mengamankan title The King of Vikendi-nya. Wow, luar biasa. Ryzen-nya, lihat satu hit lagi mungkin tapi ternyata tidak. Play zone yang dapetin poin kill-nya. Dan kita lihat juga dari No Mercy mulai masuk ke arah zona. Melihat ada peluang di sana, kosong dia. Kiri kanan dan tidak tertembak satu peluru pun. Dan masih bisa untuk ngamanin play zone-nya. Ya, Rancid bahkan kemakan sama Blue Zone karena udah menyakitkan banget. IOG harus puas di posisi ke-13. Sudah mulai kecil dan masih ada 12 tim yang tersisa. Masih 12 tim dan sekarang menjadi 11 karena Onyx harus tereliminasi. Harus pulang ke GH-nya masing-masing. Sudah di GH-nya masing-masing. Udah di padahal. GH-nya masing-masing. Iya, maaf. Dan XCN juga kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yes, benar sekali. Dan Rensky masih bersembunyi di balik satu batang pohon yang cukup besar seperti punya pasta. Dan kita lihat juga dari Aerowolf sudah mendapatkan killing spree. Amin. 5 kill didapatkan dan masih bisa untuk di-revive harusnya. Jexinya disuruh masuk. Ayo masuk nak, sini aku sembuhin dulu. Dan berhasil dong. Jexinya masih bisa untuk di-revive. Ternyata dari Geek Fam ID Datmos. Oh, dia harus berperang melawan Blue Zone yang cukup menyakitkan. Dan di atasnya Aerowolf punya angle ke arah Bener. Datmos.
Oh, dia tersisa 2 Lari, healing. Gak boleh telat healing. Gak boleh telat healing. Apa gua bilang? Alien tempur. Airwolf punya angle ke arah Dartmouth tadi dan harus dipulangkan. 7 tim yang tersisa. Sebenarnya gue pengen ngelihat di mana Badru berada sekarang. Karena Alter Ego tersisa 1 pemain dan gue yakin itu adalah Badru. Bukan orang lain lagi, itu Badru. Sudah pasti. Sudah pasti ya? Sudah pasti, confirm. Confirm, oke. Dan dilempar grenade lagi, sedangkan Microboy juga dengan menggunakan M4-nya. Harusnya sudah mengetahui ada tim DG, sedangkan Luxi mendapatkan Jexi. Dan bahkan langsung dipulangkan Morph timnya ke posisi placement ke-6. Tersisa 2 dari NFT dan juga AE11 dan bahkan DG-nya terknockdown. Plus dari tim Aero Potato juga harus terknockdown. BTR masih full tim 4 orang, tidak ada yang hilang. Masih berdiri dan bahkan masih masuk ke dalam zona. Ini Badru. Tinggal 9 first 9. aid kit. Ini nggak bisa sih kalau dia Oke, kalau dia 8. berada di arah yang di 3, blue zone gini bakal sulit 2, banget. Enggak, itu 1. bakal tetap itu Masih sampai bisa. habis. Mungkin dia bisa bertahan di posisi keempat karena kali ini DG bakal fight dengan Aerowolf. Hanya berada di bagian bukit yang berbeda doang kali ini, berbeda sisinya aja. Sementara Bandits, di cancel ternyata. Salah pencet mungkin dari Trix. Step sudah mulai terdengar. Setup terlebih dahulu DG. Sedikit bingung Trix mengambil arah kiri dan kanan. Mungkin karena tinggal 3 lawan 4 granatnya. Turner bocor banget dan kali ini bakal diras sama seorang Trix. Jarak dekat hanya pohon yang memisahkan mereka. 1 berhasil diamankan, Aerowolf berhasil mendapatkan 2 tapi juga udah mulai kehilangan 2 pemain. Dengan mode FPP yang mereka mainkan, zona sudah mulai menghimpit, tapi di bagian kiri ada yang menembak. Zuxi mendapatkan Funko dari DG. Yes, langsung diamankan 1 orang dan bahkan kita lihat juga dari DG langsung nge-end tambahan poin kill didapatkan 1 poin kill dan ada Microboy di sana nge-front shot dan mencoba untuk dimajuin lagi Microboy-nya memulangkan tim DG di posisi kelima. BTR mendapatkan poin kill yang cukup nyayur, banyak banget, ada 9 total poin kill yang mereka amankan. Dan itu memberikan nafas untuk Aerowolf Badru setup tuh, terlebih itu dahulu. Badru. Ya, itu Badru masih ada. Gue gak tahu ada berapa banyak sisa healing yang dia punya. Kalau tadi ada 9, harusnya sekarang udah mulai menipis banget. Badrunya ketahuan sama Liquid. Ketahuan dan langsung dipulangkan di placement keempat. Microboy ngelempar lagi grenade-nya. Mencoba untuk mencari posisi tim yang ada di depannya. Sedangkan Liquid, dia juga harus mati. Karena zona tersisa Bigetron melawan Aerowolf. 4 melawan 4 dan 1 orang Luxi mendapatkan alien tempur. Red alien melawan alien tempur dan bahkan 2. Microboy juga mendapatkan 1 lagi. Mencoba untuk dilempar setup smoke. Mencoba untuk flanking juga dari Luxi-nya. Melihat dari arah kanan. Mencoba untuk maju pelan-pelan. Ditahan lagi grenade. 3 orang tersisa. 1 lagi dan mungkin ini akan menjadi chicken untuk win dari Bigetron RA. Mencoba untuk di-rush lagi dan ternyata benar. Winner chicken dinner. Bigetron Red Alien. Udah. Karena bomnya masih banyak banget. Utility mereka masih banyak banget.